Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Cahya dengan NIM 246151090 kelas 3C Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca teliti, pengertian langkah-langkah beserta contohnya. Jadi, membaca teliti pengertiannya adalah membaca dengan penuh perhatian untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan mendalam. Ini itu berbeda dengan membaca sekilas dan membaca cepat yang hanya mencari informasi spesifik. Saat membaca teliti, Anda akan berinteraksi aktif dengan teks. Anda bisa menandai bagian penting, membuat catatan di pinggir, atau bahkan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri. Langkah-langkah dalam membaca teliti agar lebih efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan Anda. Sebenarnya baca untuk apa ya, atau misal untuk menganalisis penulis atau menghafal fakta-fakta penting dan lain-lain. Yang kedua, itu baca teks secara umum. Sebelum membaca detail, baca teks dari awal hingga akhir satu kali untuk mendapat gambaran besar. Ini membantu Anda memahami konteks umum dan alur cerita atau argumennya. Yang ketiga, membaca ulang secara perlahan dan aktif. Selanjutnya, buat catatan di pinggir. Catat ide-ide yang muncul di pikiran Anda, ringkas paragraf, atau tuliskan pertanyaan yang ingin Anda cari jawabannya. Tandai bagian yang tidak kamu mengerti. Setelah itu, cari tahu maknanya di kamus atau sumber lain. Selanjutnya, ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Misalnya, mengapa penulis mengatakan ini ya? Dan yang selanjutnya yaitu membuat ringkasan atau peta konsep. Setelah selesai membaca, coba ringkas kembali isi bacaan dengan kata-kata Anda sendiri. Yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Tinjau kembali catatan dan ringkasan Anda. Apakah Anda sudah mencapai tujuan yang ditetapkan di awal? Jika ada bagian yang masih membingungkan, baca kembali bagian tersebut agar kamu lebih paham dengan apa yang kamu baca. Contoh membaca teliti, ada sebuah paragraf yang dalam paragraf itu terdapat sebuah kalimat, yaitu meskipun terkenal sebagai kota metropolitan yang padat, Jakarta memiliki sejumlah ruang terbuka hijau yang vital bagi ekosistem kota. Keberadaan taman-taman ini tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga menjadi tempat rekreasi bagi warga, mengurangi polusi udara, dan membantu penyerapan air hujan untuk mencegah banjir. Namun, jumlahnya masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Nah, cara membaca teliti dalam kalimat tersebut, yang pertama yaitu pahami ide utamanya. Apa intinya? Paragraf ini bicara tentang ruang terbuka hijau di Taman Jakarta. Yang selanjutnya yaitu cari informasi penting. Jakarta itu kayak gimana? Kota metropolitan yang padat. Ini fakta awalnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mencari apa manfaatnya. Jadi, paru-paru kota ini istilah kiasan, artinya membersihkan udara. Selanjutnya yaitu temukan kalimat kunci atau kontras. Nah, di situ ada kata sambung meskipun. Kalimat ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang berlawanan. Meskipun Jakarta padat, ternyata ada sisi lain, yaitu ruang terbuka hijau. Nah, masalah yang terdapat pada peristiwa itu apa, pada cerita itu. Nah, di situ ada jumlah ruang terbuka hijau masih jauh dari ideal dibandingkan luas dan penduduknya. Jadi, jika kamu membaca teliti paragraf tadi, kamu tidak hanya tahu bahwa Jakarta punya taman, tetapi kamu juga tahu taman itu penting, apa manfaatnya, dan apa masalah yang dihadapi terkait keberadaan taman tersebut. Dan kamu bisa menyimpulkan sendiri bahwa meskipun ada, jumlah taman di Jakarta masih belum cukup.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.